Kemudian ada poin kedua, itu adalah mengenai penyakit. Ya, karena Amagoze ini menderita penyakit, Buddha Nichiren Daishonin itu sayang dan sangat khawatir kepada Ibu Amagoze sehingga memberikan bimbingan yang mendorong semangat. Ya. Dikatakan, Amagoze, kamu itu masih muda. Kamu itu adalah pelaksana dan menjalankan hati kepercayaan kepada Dhamma Adhika Sutra. Kamu punya tintin yang kuat. Kamu pasti dapat mengatasi kesulitan penyakit ini dan tidak akan mati mendadak. Karena sutra yang kita pegang, Sadharma Pundarika Sutra, Longso Nammyoho Renge Kyo itu punya kekuatan besar untuk mengatasi penderitaan kita dan bisa mencapai kebahagiaan. Nah, kemarin waktu pendalaman Gosho Sabang ini juga, saya juga ikut dengar seperti Ibu Pik Hyong ini, saya juga orang yang secara spiritual itu sangat dekat dengan Buddha. Selalu ingin apapun pengajaran agama Buddha itu, saya ikut dengar. Dulu waktu saya masih bekerja di Honbu saja, pertemuan apapun itu saya masuk, berusaha untuk masuk. Jadi hampir itu setiap hari, setiap malam itu dari Senin sampai Jumat ada pertemuan apapun saya ikut. Ada pertemuan grup sisi, ada pertemuan pendalaman Gosho untuk Dharma Duta, ada pertemuan untuk penceramah. Itu sebetulnya tidak pada bagian saya juga, saya pengen dengar. Curi-curi juga itu duduk di belakang juga itu apa? Ingin dengar itu ceramah, demikian. Apa? Sehingga ini adalah saya punya perasaan dan saya punya kedekatan ingin memperdalam ajaran Buddha, ingin mendengar Dharma, itu begitu ya. Nah, kemudian sedikit di sini, ini Buddha Nichiren Daishonin mengajarkan kepada Amagoze, karena dapat penyakit juga pasti ada jalan keluar untuk bisa mengatasi penyakit. Apalagi kalau kita adalah umat yang percaya kepada Gongsun dan sungguh-sungguh jalankan hati kepercayaan kepada Gongsun yang kuat, penderitaan apapun pasti bisa kita atasi dan pasti kita bisa lampaui. Nah, kemudian bagaimanakah harus mengatasi penderitaan penyakit ini? Nah, di sini Buddha Nichiren Daishonin kita bisa garis bawahin ya. Itu ada jalan keluar untuk mengakhiri penderitaan, ya. Untuk mengatasi penderitaan penyakit ataupun penderitaan yang lain-lain. Mungkin ada penderitaan ekonomi, ada penderitaan hubungan yang tidak harmonis antara sesama umat manusia, ya, sesama teman, atau di dalam keluarga saja itu bersama dengan suami itu tidak harmonis, sering mau ribut, sering tidak sependapat, itu juga menimbulkan penderitaan. Kemudian apalagi penderitaan karena penyakit. Bagaimana cara untuk jalan untuk mengatasi penderitaan umat manusia? Di sini Buddha Nichiren Daishonin katakan, khususnya untuk Ibu Amagoze, untuk mengatasi
mengatasi penderitaan penyakitnya di sini adalah 1, halaman 34 ya. Menambah tenaga jiwa guna melawan penyakit berdasarkan penyembuhan medis adalah hati kepercayaan. Buddha Nichiren Daishonin mengajarkan kepada kita cara hidup yang dasarnya adalah hati kepercayaan yang kuat, maka segala penderitaan apapun yang kita alami itu akan bisa kita lalui, bisa kita atasi, dan bisa kita lampaui. Bahkan khusus untuk penderitaan penyakit yang dialami oleh Amagoze, Buddha Nichiren Daishonin katakan, hati kepercayaan yang kuat terhadap hukum agama Buddha bisa menambah kekuatan jiwa. Seburuk apapun pasti dapat disembuhkan. Nah, di sini sangat penting. Itu adalah kekuatan jiwa. Zaman masa akhir dan masa sekarang ini, mungkin itu hampir itu lebih kuatnya itu jiwa manusia itu lemah, ya. Dan jalan untuk kita itu adalah satu-satunya itu di kehidupan kita itu adalah hati kepercayaan kita itu menjadi satu pokok poin yang sangat penting. Hari-hari kita itu bagaimana kita itu selalu berusaha meningkatkan kita punya hati kepercayaan yang kuat. Kalau hati kepercayaan kepada Gongsun kuat dan sungguh-sungguh tulus, maka segala persoalan apapun itu dapat kita atasi dan dapat kita lewati. Kemudian juga dikatakan bahwa semua penyakit itu pasti berhubungan dengan kejiwaan. Ya, juga sering kita dengar itu penyakit itu semua penyakit banyak kan timbul karena orang banyak stres. Penyakit macam-macam itu banyak itu timbul dari stres, ya. Sering katakan, makanya jangan stres. Penyakit itu timbul pasti itu kamu itu banyak stres. Ini saya sendiri menganalisa, ya juga loh. Saya menganalisa orang yang mendapat kesulitan penyakit ataupun mungkin kesulitan yang lain-lain itu pada dasarnya itu karena jiwanya itu tidak tenang. Jiwanya selalu itu selalu tenang. Ya. Itu semua itu menjadi stres dan tahu-taunya itu tumpuk dan tumpuk itu akhirnya menjadi penyakit. Karena perasaan jiwanya terus-menerus tidak tenang. Nah, kalau perasaan jiwa kita sering-sering itu berada dalam suasana yang tidak tenang, tidak aman, tidak bisa galau, khawatir dan macam-macam, maka itu tumpuk dan tumpuk itu akhirnya itu bisa menjadi penyakit. Ini yang namakan stres gitu ya. Dan akhirnya itu jadi timbul penyakit macam-macam. Ini karena jiwanya lemah. Lemah karena apa? Lemah karena dikuasai oleh 3 racun. Keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. 3 racun, keserakahan, kemarahan, dan kebodohan itu membuat jiwa kita itu, ini adalah perasaan jiwa yang buruk. Yang membuat hidup kita itu menderita. Makanya kita itu harus bisa mengendalikan kita punya perasaan jiwa. 3 dunia buruk itu harus loncat itu menjadi kesadaran. Ya.
Kenapa sekarang orang itu banyak stres? Banyak itu jiwanya tidak bisa tenang. Zaman sekarang umat manusia punya jiwa itu dikuasai oleh 3 racun yang membuat banyak penderitaan. Itu karena apa? Karena banyak orang itu terikat. Stres itu entah itu dia terikat materi. Ada orang yang tidak bisa tenang kalau buku tabungannya itu cuma tinggal 1 juta. Terus terang, saya sendiri, saya punya buku tabungan tidak banyak ada uang tunai. Saya jadi malu kalau Ibu Kristanti tadi masih menjelaskan, aduh Ibu Agustin punya rumah berapa, punya sertifikat berapa. Tapi itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Itu apa? Saya kok, saya punya rumah 9 loh. Saya punya itu sertifikat 31 biji tuh. Itu menjadi jaminan saya punya perasaan jiwa jadi tenang. Saya merasa saya punya perasaan jiwa jadi betul-betul kuat karena saya punya apa sedemikian tebal itu materi yang itu. Tapi itu tidak menjamin. Ya. Ada orang seperti saya bilang, saya juga melihat itu paling dekat ada keluarga sendiri kah, saudara sendiri kah, itu betul-betul orang yang tidak bisa kalau buku tabungannya hanya tinggal 1 juta. Saya sendiri, saya punya saudara, dia punya buku tabungan itu ada 50 juta. Itu pun dia masih galau, saya tak punya uang. Saya dalam hati saya bilang, saya punya buku tabungan itu cuma tinggal 1 juta, kadang-kadang ya 2 juta. Nah, sekarang karena pandemi COVID-19 ini, saya juga terdampak ekonomi. Satu waktu saya juga galau. Aduh, bagaimana itu dalam keadaan seperti ini, saya punya kewajiban keuangan itu besar sekali setiap bulannya. Kewajiban bayar ke bank dan kewajiban untuk hal-hal yang lain itu 1 bulan itu bisa puluhan juta. Dalam kondisi ekonomi pandemi seperti begitu, saya juga terdampak. Saya juga 3 bulan pertama kali bulan April itu saya sempat galau dan apa ya? Iya, dan kacau juga bagaimana saya harus mengatasi ini gitu. Itu terikat, menderita waktu itu karena terikat oleh materi. Ada orang terikat oleh nama dan kedudukan sehingga dia itu menjadi menderita. Aduh, kalau saya tidak mendapat kedudukan ini lagi, nanti saya punya gaji kah, saya punya tunjangan kah, saya punya fasilitas kah, semuanya akan habis. Nah, sehingga itu membuat orang-orang punya jiwa itu menjadi stres. Ini karena apa? Ini semua racun. Perasaan-perasaan demikian itu adalah racun yang menutup kita punya jiwa Buddha. Ini semua racun yang membuat kita itu tidak bahagia. Ya. Satu-satunya itu jalan itu kita punya pertapaan itu adalah menambah kita punya kekuatan jiwa Buddha itu sangat-sangat penting. Apalagi dalam keadaan suasana seluruh dunia dalam suasana pandemi COVID-19 ini, tidak ada jalan lain kecuali kecuali itu harus membangkitkan, menambah kita punya kekuatan jiwa dunia Buddha yang baik. Dan kalau ini tanpa Gohonson Nammyoho Renge Kyo itu tidak bisa. Tidak ada kekuatan. Karena ada Gohonson Nammyoho Renge Kyo, kita ada kekuatan untuk bisa memunculkan prasna, punya kesadaran, bisa memperbaiki diri, bisa memunculkan kita punya
kekuatan jiwa Buddha, membuka kita punya jiwa Buddha. Ini adalah jalan-jalan kita sekarang ini. Kemudian saya sendiri membaca Gosho ini, poinnya itu segala penderitaan yang kita alami itu pasti ada jalan keluar untuk kita bisa mengatasinya. Karena Buddha Nichiren Daishonin sudah memberikan jalan kepada kita, yaitu apa? Kita harus meningkatkan kualitas jiwa kita itu menjadi kualitas yang tinggi, yaitu kualitas paling sedikit itu di 4 dunia suci. Dan dunia Buddha itu adalah tujuan kita. Kalau kita bisa sampai pada perasaan jiwa yang luas dan besar di dunia Buddha, maka segala persoalan kehidupan kita itu menjadi enteng dan ringan. Pasti kita bisa atasi dan bisa mencapai suasana kehidupan yang kita inginkan. Tenang dan senang, aman dan tentram. Nah, dunia Buddha itu adalah dunia yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan. Sifat Buddha itu sangat-sangat lembut. Saya sendiri sering merasakan untuk diri saya sendiri punya pertapaan juga itu, bagaimana saya itu mau melembutkan saya punya perasaan jiwa. Orang yang perasaan jiwanya keras dan kaku, pasti itu mudah patah dan akan menghadapi banyak rintangan ketidakbahagiaan. Sifat Buddha sendiri itu adalah sifat yang sangat lembut. Dan sifat Buddha itu hangat. Seorang Buddha itu orang yang sangat hangat, zecing, ya, dan itu sangat sopan santun, sangat rendah hati, dan peduli. Dia penuh kehangatan, peduli kepada orang lain punya bahagia. Dia punya kekuatan untuk menyingkirkan ego diri sendiri dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ini sifat Buddha. Kita sendiri pun sebetulnya ada sifat Buddha demikian. Cuma kita itu harus latihan. Sifat Buddha kita itu masih banyak itu ada di bawah. Ini kita punya pertapaan itu adalah terus-menerus harus mengeluarkan kita punya tenaga dunia Buddha untuk menghadapi kita kehidupan yang di masyarakat yang semakin hari semakin berat dan semakin apa ya? Semakin tidak menentu seperti begitu. Nah, dulu pemimpin pernah bilang, orang yang punya rezeki jiwa tidak akan mendapat penderitaan besar. Ini kita itu setiap saat kita harus membuat beri jiwa. Setiap saat kita harus membuka kita punya jiwa Buddha itu luas dan besar dan memunculkan kita punya kekuatan jiwa Buddha yang ada dalam diri kita sendiri. Kita harus melatih kita punya sifat yang baik, lebih banyak mengalah hubungan suami istri, ya, lebih banyak mengalah, lebih lembut, bisa lebih mewujudkan cinta kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada lingkungan kita.
ya, kepada teman-teman kita. Nah, ini semua hanya dunia Buddha yang menjamin kita punya bahagia. Jangan kita punya perasaan jiwa ada di 4 kecenderungan buruk. Keserakahan, kemarahan, kebodohan. Kalau demikian, maka kita punya kehidupan akan terus-menerus berputar dalam satu penderitaan ke satu penderitaan yang lainnya. Tidak putus-putusnya, itu begitu. Ya. Nah, di sini saya sendiri selalu merasakan bahwa itu hari-hari kita selalu harus bisa menjaga kita punya perasaan jiwa. Ini adalah kita punya pertapaan yang pokok. Menjaga perasaan jiwa kita itu pada dasar dunia Buddha. Jangan lagi kita selalu itu membiarkan kita punya perasaan jiwa itu mengikuti naruri. Tidak ada kontrol. Kita mau marah, marah. Kita mau nggak suka. Orang marah itu menakutkan. Ya. Ketika orang lagi marah, itu gelap mata. Apapun dia tidak bisa lihat. Begitu dia bisa kemarahan itu menghancurkan diri sendiri, juga menghancurkan orang lain. Ya. Jangan-jangan kita itu sering-sering itu terjatuh di dalam perasaan jiwa yang di 4 dunia buruk. Itu menakutkan. Itu akan menjadi sebab penderitaan neraka. Ya. Kalau tidak mau mendapat akibat penderitaan, maka kita jangan buat sebab penderitaan. Kalau kita mau mendapat akibat kebahagiaan dan keselamatan, maka kita juga harus membuat sebab kebahagiaan dan keselamatan. Nah, Buddha Nichiren Daishonin ini mengajarkan kepada kita jalan untuk kebahagiaan, untuk keselamatan itu adalah jalankanlah Maitri Karuna. Maitri Karuna itu tidak ego. Orang menderita itu, nasib buruk itu, semuanya itu muncul, nasib buruk kita itu hanya karena kita itu ego. Ya. Maitri Karuna itu adalah jalan kita. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku Maitri Karuna itu, tiru Buddha punya Maitri Karuna. Maka kita punya kehidupan itu akan mencapai kebahagiaan mutlak yang hakiki. Hidup ini tidak ada hambatan. Semuanya itu menjadi joraku gajo. Saya kira Gosho ini untuk kita-kita semua, apalagi zaman sekarang tuh banyak orang yang menderita sakit, ya, menderita penyakit. Kalau sudah menderita penyakit itu menjadi penderitaan besar, ya. Bukankah demikian? Kalau lahir tua itu tua juga masih tidak terlalu menderita lah, ya. Tapi kalau sudah masuk sakit, mendapat penyakit, itu pasti orang itu sudah betul-betul merasakan penderitaan karena penyakit sudah dekat dengan mati. Bukankah demikian? Saya juga masih takut mati. Makanya kalau mendengar diri sendiri juga sedikit sakit, maka doa sama gosong jangan sakit. Karena masih ingin hidup, masih ingin menjalankan tugas itu. Jangan sakit yang berat, sakit yang ringan saja bisa diobati oleh dokter yang baik. Itu begitu ya. Saya itu mengambil kesimpulan, saya sendiri punya kesadaran bahwa perasaan jiwa kita, ichinen kita lah yang menentukan kita punya suasana itu seperti apa. Kita mau suasana yang bahagia, kita harus ichinen kita itu harus ichinen yang
gembira, Ichinen yang bahagia. Makanya dulu Ibu Seno bilang, gembira itu adalah dunia Buddha. Dalam keadaan sulit seperti apapun, kita harus latihan kita punya perasaan jiwa, cari terima kasih, cari kegembiraan. Saya juga terima kasih. Ya, dalam keadaan pandemi begitu, mungkin orang-orang merasa mengeluh, ya, berkeluh kesah. Aduh, pandemi ini menyusahkan orang. Tapi dari sisi baiknya saya tidak terlalu mengeluh. Saya merasa senang bahwa anak-anak saya karena tidak bisa kuliah di tempat kuliah, semua harus di rumah dan berkumpul bersama anak-anak di rumah, semua pulang di rumah, itu malah saya merasa senang dan bahagia. Ya. Kemarin anak saya yang kecil yang sekolahnya kemarin sempat ke Jerman 1 tahun itu, kemarin dia sidang dan sudah lulus menjadi sarjana. Nah, dalam kehidupan, walaupun dalam pandemi begitu juga, kita itu bisa mendapat kegembiraan dan terima kasih. Ya, itu bisa lewatin. Nah, sampai sekarang itu saya juga katakan kepada anak-anak ya, ini hampir 4 bulan lebih, 4 bulan ya, itu kita itu semua itu di rumah. Kita itu jangan lengah, jangan merasa, aduh sudah 4 bulan, itu kita itu tidak bisa kemana-mana, tidak bisa happy, tidak bisa ke mall, tidak bisa berkumpul, tidak bisa apa-apa, itu semuanya itu cuma ada di rumah. Jadi bosen, jadi mengeluh, jadi itu macam-macam itu perasaan jiwa yang jelek mulai muncul. Saya bilang jangan lengah. Ini pandemi ini masih terus. Itu kita belum tahu kapan akan selesai itu begitu ya. Apalagi kalau kita lihat angka-angka itu orang yang terpapar pandemi COVID ini semakin hari malah semakin banyak. Di Indonesia sudah 72.000 lebih dalam 3,5 bulan, 4 bulan. 72.000 lebih orang yang terpapar demikian. Nah, kita sendiri seperti Bapak Ketua Umum sering pesankan kepada kita, jangan lengah. Kita masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, masing-masing untuk umat kita sendiri semuanya itu pertama itu rajin cuci tangan, pakai masker, ya. Kemudian jaga jarak. Tetap masih harus lebih banyak di rumah, jangan pergi tempat orang berkerumunan. Ini kalau kita menjalankan demikian protokol kesehatan ini, katanya Bapak Ketua Umum bilang 85% kita itu akan selamat. Kita akan terhindar dari penyakit yang menakutkan ini. Begitu ya. Nah, dan kita akan 85% kita akan selamat. Ya. Tapi kalau kita tidak ikutin, jalanin seperti begitu, 85% kita akan potensi untuk dapat terpapar penyakit ini. Kita mau pilih yang mana? Makanya itu jangan lengah. Dalam kita harus menjaga demikian, tapi lebih penting lagi dalam kejiwaan, dalam sunyata kita punya pertapaan itu adalah kita harus bisa mengatasi kita punya donjinji, keserakahan. Halo, Bu Agustin. Halo, Bu Agustin. Maaf, HP saya baterainya habis. Maaf, saya juga mungkin Lanjut. Terlalu berkepanjangan ya. Ya, mungkin iya. Kita sampai di sini, tapi Okay. saya merasakan. Lanjut. Terima kasih. Semua bisa sama-sama itu
penyebaluasan Dharma kita itu lebih hebat. Kita tidak nyangka. Bahkan begitu kita berselancar di dunia maya ini, 3.000 orang bisa mendengar kita punya bimbingan dari Bapak Ketua Umum Ceramah Gusyo di Ciapus kemarin. Ya. Sedangkan kalau kita datang ke Ciapus itu 600, 700 orang. Sekarang orang tidak usah kenshu, tidak datang ke wihara, akan lebih banyak orang. Makanya tadi seperti Ibu Kristanti bilang, Sairani bilang dia mau beli tanah 10 hektar, mau bangun vihara besar segitu. Ada nggak umat sebanyak segitu? Nah sekarang Bapak Ketua Umum juga bilang, saya mikir-mikir apakah sekarang saya akan bangun vihara yang besar? Nah, sekarang seperti begitu aja, kita bisa 3.000 umat bisa mendengar Dharma. Bukankah demikian? Ya. Nanti zaman akan datang mungkin kita tidak perlu lagi vihara besar-besar. Teknologi ini akan membantu kita. Teknologi 4.0 itu akan membantu kita menyebarluaskan Dharma. Kita punya penyebarluasan Dharma itu, ya, itu demikian. Alam semesta itu, hukum Nam-myoho Renge Kyo itu betul-betul gaib. Dulu saya berpikir, bagaimana ya Bongkong, kita mau syaku buku, kita mau sebarluaskan hukum agung ini untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Susah ya, kita ngajak satu umat anggota mau pergi kenshu, pergi pertemuan aja susah. Tapi sekarang tahu-taunya karena COVID ini, kok syaku buku itu malah jalan. Tahu-taunya 3.000 orang bisa mendengar Dharma. Itu syaku buku kan? Siapa sangka karena COVID ini, jalan Kosen Rufu, jalan syaku buku itu bisa seperti demikian. Ini masih ada Ibu Suri dari Singapura. Ya, itu mungkin bisa masih mau menyumbangkan suaranya. Saya sampai sedemikian. Ya. Terima kasih semua. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih Ibu Agustin ya, Ibu Agustin. Selanjutnya silakan sama Ibu Soki. Itu masih banyak anggota yang lain, Loy. Ya, Bu Soki, silakan. Kedengeran nggak? Dengar. Ya, udah tinggal. Ini saya kasih tahu ini. Tinggal 5 menit. 5 menit nggak Lancio cukup. aja lah. 5 menit nggak cukup Lanjut sama aja. Ibu Syoi, Pak Aloy aja. Ya. Enggak. Bu Soki, ayo cepat. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Malam. Renge Kyo. Salam sehat selalu ya. Malam. Itu saya mau kasih tahu, itu kalau saya lagi bicara, itu yang dengar, itu mikrofonnya ditutup, dipencet off. Jadi kalau umpamanya di rumah ada yang bicara, itu tidak kedengaran. Ada kan? Bisa di off mikrofonnya? Kayak Udah, Pak Loy juga. semua sudah lihat. Terima kasih ya. Saya berrezeki lah, dia pun jauh, tapi tetap bisa dengar ceramah dari ibu-ibu dan bapak ya. Saya rasakan juga memang adanya COVID ini, kita makin lihat dan mau belajar dengan berdasarkan ajaran Buddha Nichiren Daishonin. Karena hanya dengan ajaran ini bisa membawa kita di dalam suasana pandemi ini. Saya juga udah 4 bulan lebih di sini. Nggak bisa pulang. Tuh Pak Aloy aja juga ditinggali terlalu lama ya Pak Aloy. Jadi saya pikir ini kita belajar dan saya juga rezeki deh. Biarpun biasa saya kalau di sini. Oh suaranya hilang? Hilang ya? Kok hilang sih?
Tapi saya udah buka ya. Halo? Halo? Udah. Ya, udah, masuk. Udah ya? Kedengaran? Udah. Ah, Udah. Saya juga pikir ini justru saat sekarang ini kita harus bisa dengan dasarnya sinjin kita, pertapaan kita. Dasarnya yaitu ajaran Buddha Nichiren Daishonin. Hanya satu-satunya yang bisa membawa di dalam suasana ini. Kita juga nggak tahu ya, 4 bulan yang lalu, katanya bisa keadaan sampai separah ini. Tapi justru saya selalu mengambil hikmah yang baik. Dalam keadaan ini pun saya bisa ya dapat ajarannya dari pusat juga ya, setiap kali pertemuan saya juga bisa dapat mendengar bimbingan dari seluruh pimpinan. Nah, ini yang saya rasakan rezeki sekali. Karena saat-saat sekarang ini kita butuh sekali dalam suasana begini. Apalagi sekarang banyak yang hoax lah, ada ngomong begini, begitu keadaannya, ya. Sehingga membuat perasaan jiwa kita benar-benar ini lemah jadinya. Ya, saya dengar juga, saya juga biasa juga telepon umat juga, ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena bukan hanya saya rasakan kita satu sama lain, karena kita umat hanya bisa dengan umat, kita bisa dengan ajaran Buddha, ya, ajaran dari Buddha Nichiren Daishonin, kita bisa saling mengisi, saling membeli, walaupun tidak bertemu muka sekarang. Ya, memang kita ada gohonson, saya selalu bilang itu adalah satu rezeki. Bukan hanya di dalam hal materi aja. Tapi ini perasaan jiwa kita itu bukan main tingkat. Perasaan jiwa kita itu lain. Walaupun permasalahan juga ada. Tapi di dalam mengatasi kita punya permasalahan, kita udah tidak memakai keburukan kita lagi. Kita bisa timbulkan kita punya dunia Buddha kita. Apapun yang kejadian pada diri kita udah nggak kayak dulu. Siapa yang salah lah, ya, anak yang salah, suami yang salah gitu. Tapi tidak lagi. Tapi kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Inilah yang satu saya rasakan, bukan main, ya. Hanya Nam-myoho Renge Kyo lah yang bisa membawa kita hidup di Mapo sekarang ini. Tadi saya juga dengar dari Ibu Kristanti ya tentang umat ya. Memang tidak semua orang mempelajari, seperti dikatakan, jadi pimpinan bukan hanya bisa ceramah, ya, Gongyo Daimoku. Saya rasakan kalau itu hal yang paling gampang, kalau ceramah, ya sorry ya, kalau saya nggak bisa juga, saya cumanya rasakan, tapi bisa nggak memberikan, ya, kehangatan seperti tadi bilang Ibu Kristanti, ada umat, ya, kita bisa nggak rasakan, ya, saling memberikan dengan peduli pada umat. Itu yang penting. Karena justru karena kita belajar kita apa? Bukan hanya untuk kebahagiaan kita sendiri kita aja. Kita kalau berbuat kebajikan, kita dapat kurnia kebajikan juga. Tapi saya rasakan bukan begitu. Kita berbuat apapun itu otomatis masuk ke dalam gudang karma kita, baik dan buruk. Tapi pentingnya, apakah bisa nggak kita hidup ini kita membuat satu potensi yang baik, satu nilai titik yang baik, ataupun nilai cipta nilai yang baik. Apa itu? Kita seperti peduli manusia itu, ya. Maka di dalam Mandarin Zen itu saling menompang, katanya itu hurufnya ya. Jadi manusia dengan manusia itu kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus saling maka di dalam susunan kita belajar bagaimana timbulkan kita punya maitri karuna kita. Kita tidak mengharap kalau udah buat maitri karuna kita mengharap lu mestinya gini, enggak. Tapi yang saya rasakan, saya berbuat itu udah saya pasti
saya nggak mau peduli orang mau ngomong apa. Yang penting izinin seperti tadi dikatakan Ibu Agustin, izinin kita benar, karena kita udah pagi sore, kita udah jalanin ya pertapaan kita berusaha ya. Pada dasarnya sebelum kita ada ketemu Namyo Horing Kekyo, dasar jiwa kita apa? Ya kita memikirkan diri kita sendiri aja, pokoknya nggak mau tahu. Tapi setelah kita tiap pagi, sore kita udah jalanin, kita berupaya timbulkan dunia Buddha kita. Kelihatan kita bisa berbahagia, tapi tahu-taunya perasaan jiwa kita, hidup kali ini aja kita udah mencapai kesadaran Buddha. Nah, sehingga kita, kalau saya pikir, saya selalu merasakan apapun yang dibicarakan, saya selalu ambil positifnya. Negatifnya saya nggak pernah ada rasakan, anunya begini, enggak. Karena manusia itu hidup masing-masing membawa karma. Ada yang orang ngomong ya, bisa seperti kalau dia bicara bisa kata-katanya kurang. Tapi saya pikir ya udah gak apa-apa. Kita coba ambil kutipan yang bagus aja itu. Yang saya rasakan justru karena adanya hukum ini, baru kita bisa buka kesadaran kita. Kalau kita nggak ada hukum ini, kesadaran kita. Nah ini ada hukumnya hidup kali ini. Walaupun adanya pandemi COVID-19 saya tidak bisa merasakan. Saya tidak keluar. Tapi malah saya enjoy aja. Ya, juga karena saya di sini juga nggak ada teman. Nggak ada teman, saya juga nggak bisa pergi. Gitu. Sampai nyari bangunan sosial, saya nggak pernah naik transport. Ya, nggak pernah berbalik. Saya naik sepeda. Aja, olahraga dan lain-lain aja. Nah itu juga saya enjoy jalan hidupnya. Ya saya pagi sore saya juga jalani hobi saya. Ya karena apa? Saya rasakan sekali melakukan sekali. Kalau kita nggak ada pertanyaan saya kebetulan, saya juga dapat pasti olahraga. Tapi karena kita sudah belajar, kita berupaya saja membawa di dalam merubah diri kita seperti kita tadi. Kita membawa diri kita jangan tidak punya guru kita yang bekerja, tapi kita merubah suasana yang baik, ya seperti cara-cara hidup, ya kita saya sekarang sudah merasa saya pikir saya juga sudah ambil kotak kau tapi saya hidup saya rasakan sudah saya bahagia sekali seperti saya tidak ada saya sehat saya juga jaga karena kesehatan kita sendiri jaga perasaan jiwa kita sudah jaga tapi fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus jaga. Nah ini yang sangat bukan salah-salah sekarang apalagi yang harus dijaga udah tambah dalam hal-hal ini kita juga harus saling menjaga terutama kita berdua maka itu tetap harus dipakai tidak bisa ada batas waktunya juga dan kita harus menjaga menjadi kalau orang yang selalu misalnya ada yang komentar itu kayak orang hypo ya karena berhubung itu selalu berpila itu tapi sekarang sudah beda mau gak mau kita harus jalani nah itu juga gak ada batas waktunya kita harus jalan dan normal ya kita semua harus bisa lah sesuaikan kita bersyukur ya saya juga lihat juga anak-anak saya juga saya bilangin ya tapi kalau cucu saya aja 4 tahun lebih 5 tahun aja bisa pagi mau ke sekolah udah pakai masker sampai sekolah juga tetap pakai pulang juga tidak belajar jadi ini mau gak mau jadi saya rasakan juga umat kita harus bisa
paling saya paling suka hanya bukan kita menerima mereka itu yang Pak Alex jaga tak itu ya pasti itu. Nah itu jadi kita harus saling mengingatkan terus ya. Saya kan Pak Ketua Umum juga selalu memberikan masukan ya. Karena saya itu ada kok saya juga orang yang tidak pasti. Ya, sekarang kan ada longgar katanya di Jakarta, boleh pergi ke siang minum, ya, tidak boleh, ya tetap jaga jarak, tapi masker kadang-kadang kakak ipar saya sudah marah, ya. Kalau kita pakai masker, kalau kita pulang, kalau biasa saya sudah pulang sekali, saya sudah mau keluar lagi, saya kasih. Karena anak saya kan juga bilang, jangan udah pakai dikantongin lagi, terpakai lagi, keluar lagi, itu harus sering cuci masker kan sudah seperti kita cuci tangan sekali aja. Nah itu yang harus kita jalan. Ya, saya rasakan juga, ayo kita sama-sama memberikan masukan pada teman-teman kita, ya. Seperti saya juga WA, saya kasih tahu. Pokoknya masker di jalanan kamu sudah keluar harus pakai. Penting jangan ada selesai itu ya. Karena tadi juga harus dibilang enggak ya. Kalau kita bisa begitu disiplin jalan 85% kita tidak ada apa-apa. Saya di Singapura juga vaksinasi sedih, ya saya tetap jalan. Tapi karena ini juga orangnya disiplinnya lebih tinggi, ya jarang tetap dari saya kerja saya harus bawa ini, saya harus scan sampai ini hari juga tetap jalan walaupun dan saya juga karena mengenai semua orang. Jadi jangan gara-gara kita bukan hanya kita sendiri yang kena, tapi kita juga yang kita terpapar juga. Ya, saya rasakan semoga ya umat yang kita itu sehat-sehatan, ya kita ini selama ini. Saya terima kasih benar-benar dan selamat malam. Terima kasih ya. Ya, kembali. Semua depan kita lanjut lagi. Kita tutup dengan 3 kali semuanya. Bye. Maaf ya, aku nggak maksud ngertiin. Tadi aku ngingetin, maaf ya, nggak maksud ngertiin.